Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Miss harap kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita masih belajar tematik tema 1 diriku. Subtemanya sudah subtema 2 tubuhku. Pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap untuk belajar? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Pasti sudah ya. Ingat ya, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Oke anak-anak, yuk kita mulai belajar. Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin, kita sudah belajar tentang anggota tubuh. Nah, di sini Miss Lia punya gambar, bisa lihat ya, ada gambar bagian tangan. Di bagian tangan itu terdapat jari-jari tangan. Siapa yang sudah bisa menyebutkan nama jari-jari tangan? Pasti kalian semua sudah bisa ya. Yuk kita coba sebutkan. Yang pertama ada jari yang paling besar, namanya ibu jari. Kemudian ada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan yang paling kecil adalah jari kelingking. Ada lagu yang menyebutkan nama-nama jari. Yuk kita nyanyi, siapa yang tahu lagunya boleh nyanyi ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Bisa tidak kalian menyanyikan lagunya? Coba di rumah ya. Kalian harus merawat anggota tubuh kalian dengan baik ya. Di sini Miss Lia punya contoh, kalian bisa lihat contoh pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan cara duduk yang benar saat membaca. Kalian bisa lihat ya, duduk yang benar itu yang diberi tanda checklist. Jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat, dan juga posisi duduk harus tegak. Berikutnya masih ada contoh cara duduk saat membaca. Kalian bisa lihat ya, yang diberi tanda checklist adalah yang benar. Duduk tegak, pandangan mata dengan buku tidak terlalu dekat, tidak membaca sambil tiduran, ataupun tidak terlalu menunduk. Nanti tulang kalian bisa sakit ataupun menjadi bengkok. Selanjutnya di sini ada cara membaca yang baik ya. 1. Lakukan di tempat yang terang. Jadi kalian tidak boleh membaca di tempat yang gelap, harus terang ya. Yang kedua, jarak mata dengan buku kurang lebih 30 cm. Tidak boleh terlalu dekat ataupun tidak boleh terlalu jauh. Yang ketiga, posisi buku harus lurus, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Dan yang terakhir, saat membalik halaman buku, lakukanlah dengan tangan kanan. Dan juga ingat, posisi duduk harus tegak, tidak boleh sambil tiduran ya. Itu adalah beberapa contoh aturan atau cara membaca yang baik. Di sini kalian akan mempelajari juga tentang tata tertib. Apa sih tata tertib itu? Tata tertib disebut juga aturan. Tata tertib harus kita taati atau kita patuhi. Tata tertib berlaku di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat umum, di mall, di pasar, dan lain sebagainya. Di sini Miss Lia punya contoh tata tertib di rumah. Apa saja sih tata tertib di rumah itu? Yang pertama, tidur tidak boleh larut malam ya. Yang kedua, menggosok gigi sebelum tidur. Yang ketiga, bangun pagi, langsung merapikan tempat tidur. Yang keempat, berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Yang kelima, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur.
Yang keenam, membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Yang ketujuh, mencuci muka dan menggosok gigi setelah bangun tidur. Dan yang kedelapan, mematikan lampu sebelum tidur. Yuk, sekarang coba kalian lihat buku tematik kalian halaman 78. Di sana ada contoh-contoh kebiasaan sebelum dan sesudah bangun tidur. Kalian bisa checklist ya, apa saja yang sudah pernah kalian lakukan. Tubuh kamu juga harus dijaga ya. Selain merawat kesehatan tubuh, kita juga harus memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Di sini Miss akan kasih beberapa contoh atau cara untuk menghindari kejahatan ya. Disimak baik-baik. Yang pertama, pakailah selalu pakaian yang rapi. Yang kedua, pakailah pakaian yang sopan. Yang ketiga, jangan menggunakan perhiasan, terutama untuk perempuan. Pakailah cukup hanya anting saja, itu pun jangan yang terlalu besar ya. Yang keempat, hindari tempat yang sepi. Yang kelima, jangan berpergian jauh sendirian. Yang keenam, jangan menerima pemberian orang yang tidak dikenal. Yang ketujuh, jangan berpergian dengan orang yang tidak kamu kenal ya. Yang kedelapan, selalu berpamitan kepada orang tua. Dan yang kesembilan, berteriaklah dan laporkan jika ada orang yang hendak berbuat jahat. Kalian harus selalu mengingatnya ya. Jika ada orang yang tidak dikenal, jangan pernah ikut dan juga menerima apapun darinya. Mengerti anak-anak? Jagalah dan rawatlah tubuh kalian ya. Yang mengerti dan mengetahui tubuh kalian adalah kalian sendiri. Jadi kalian harus rajin-rajin merawatnya. Mengerti anak-anak? Miss harap kalian dapat mengerti dan memahami pembelajaran 3 dan 4 hari ini ya. Dan juga jangan lupa dibaca buku tematiknya. Mengerti ya anak-anak? Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.